Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Tuhan berkati firman yang hamba-Mu taburkan supaya menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus untuk Bapak Pendeta Sujudi Yahya dengan Ibu beserta dengan dua staf yang akan dilantik pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom alaikum. Puji Tuhan, dalam acara pada malam hari ini saya beri judul firman Tuhan, menyerah pada galah rangsang. Saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-14 dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana berbunyi, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sudah banyak orang membaca ayat ini, tetapi jarang orang memahami apa sih yang dimaksud dengan galah rangsang. Di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 14 dari terjemahan Indonesia Literal Translation dikatakan demikian. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam dialek Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Jadi galah rangsang di sini diterjemahkan tongkat runcing. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa kitab Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-14 ini merujuk pada bagian dari pernyataan atau kesaksian yang dibuat oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam sidang pengadilan di hadapan Raja Agripa. Ayat tersebut berbunyi dalam bahasa Inggrisnya demikian. And when he had fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goats. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya lebih jelas lagi dikatakan, Anakmu kulanu nafalnu la'aretz wa'ani samati kolkore elai be'ifrit Saul Saul matir dafli kase leka lehakot hadarvan akhor. Di sana menggunakan kata matir dafli. Ini satu pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Lalu jawabnya, Kasih leka lehakor hadafan akhor, sulit bagimu untuk memacu atau mendorong kembali. Ini kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya. Nah, dalam ayat ini Rabi Saul menceritakan tentang pengalamannya ketika ia dihadapkan dengan Yeshua HaMashiach di jalan menuju ke Damaskus. Suara itu mengatakan kepada Saul bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap Yeshua HaMashiach dan bahwa hal itu akan sulit untuk dilakukan karena kehendak Tuhan akan terlaksana. Penggalan ini menunjukkan pentingnya peristiwa ini bagi konversi Rabi Saul ke dalam kekristenan dan panggilannya untuk menjadi seorang Rasul HaMashiach. Tadi di dalam bahasa Inggris dikatakan, it is hard for you to kick against the goats.
adalah ungkapan yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang mengacu pada praktek yang biasa dilakukan oleh petani pada zaman itu. Goads adalah tongkat yang memiliki ujung tajam dan digunakan untuk mendorong hewan pengangkut seperti sapi atau keledai agar bergerak maju. Kadang-kadang hewan itu akan melawan dan menendang goads yang hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang membawa beban mengangkut menggunakan sapi atau keledai, terkadang karena binatang ini sudah capek, maka mereka tidak mau berjalan. Nah, yang memiliki pedati tersebut menusuk bagian kaki dari binatang tersebut menggunakan yang di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan galah rangsang. Bentuknya seperti tombak, nggak terlalu panjang, hanya untuk istilahnya nyogok gitu ya, kakinya ditusuk sehingga sakit. Nah, ketika kaki binatang tersebut tertusuk dan sakit, maka binatang itu akan lari. Dalam bahasa Ibrani lebih jelas, yaitu sulit untuk mendorong. Memang tidak diterangkan kenapa sulit, karena pembacanya dianggap sudah tahu maksudnya karena akan semakin menyakitkan. Jadi dalam konteks ayat Kisah Rasul 26 ayat yang ke-14, ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Rabi Saul telah melakukan penganiayaan terhadap umat Kristiani dan usahanya untuk melawan dan menentang kebenaran hanya akan menyebabkan penderitaan dan kesulitan yang lebih besar. Jadi di sini Tuhan memperingatkan Rabi Saul agar berhenti melawan kehendaknya dan memilih untuk mengikuti jalan yang benar sebagai pengikut Hamasya. Oleh karena itulah maka dikatakan it is hard for you to kick against the goads, dapat diartikan sebagai peringatan bahwa melawan kehendak Tuhan hanya akan menyebabkan kesulitan dan penderitaan yang lebih besar. Jadi ketika binatang-binatang itu sudah kecapean, tidak mau berjalan atau jalannya sudah mulai susah, tetapi perjalanan masih jauh, mau tidak mau dengan terpaksa harus ditusuk menggunakan galah rangsang. Dan ketika tertusuk mau tidak mau, binatang itu lari. Tetapi seringkali binatang ini melawan. Ketika ditusuk mereka menendang balik. Nah, ketika menendang balik, apa yang terjadi? Kakinya semakin sakit dan mengeluarkan darah. Dan ini menunjukkan bagaimana kalau Rabi Saul pada saat itu melawan kehendak Tuhan hanya akan menyebabkan kesulitan dan penderitaan yang lebih besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rabi Saul pada akhirnya bertobat, tetapi harus melalui buta terlebih dahulu. Jadi lebih baik untuk menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dan mengikuti jalan yang benar. Seperti pada malam hari ini, Bapak Pendeta Sujudi Yahya beserta dengan jemaat hari ini menyerahkan kehendak Tuhan dan mengikut jalan yang benar yang berakar ke Ibrani melalui Sinode Gereja Pemulihan Firman. Ada banyak orang-orang yang melawan kehendak Tuhan, dan terbukti ketika mereka melawan kehendak Tuhan bukan sesuatu yang baik yang mereka dapatkan, tetapi justru semakin menderita. Contoh yang nyata yang sudah bukan merupakan satu rahasia, yaitu Agustan. Agustan menghina firman. Dia ketutin kitab suci dan dia menantang. Kalau sampai berapa bulan dia katakan tidak mati, berarti Tuhan tidak berkuasa.
Dan kita melihat pada akhirnya justru mengalami kelumpuhan, namun untung sebelum menjelang kematiannya sudah meminta maaf dan sudah ketemu Elohim yang dihinanya sekarang ini. Nah, masalah keselamatan, dia selamat atau tidak itu bukan urusan kita, karena itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi ketika melawan kehendak Tuhan, bukan sesuatu yang baik yang didapatkan, tetapi semakin menyakitkan. Ibaratnya hewan yang menendang galah rangsang tadi, saudara-saudara. Yonah misalkan, Yunus lari dari kehendak Elohim, disuruh ke Niniwe justru lari ke Tarsis. Di dalam Yonah pasal 1 ayat 1-9 saya akan bacakan demikian bunyinya. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yonah anak Amitai dengan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berbicaralah dengan keras kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Namun bangkitlah Yonah untuk melarikan diri dari hadapan Yahweh menuju Tarsis. Dan dia pergi ke Yafo, lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanannya, lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Maka Yahweh menunjukkan angin kencang, menurunkan angin kencang ke atas laut, dan terjadilah badai yang dahsyat ke atas laut, sehingga kapal itu terancam hancur. Lalu para awak kapal menjadi ketakutan dan masing-masing orang berteriak kepada sesembahannya. Dan mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam laut, di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara Yonah telah turun ke bagian kapal yang paling bawah dan berbaring dan tertidur lelap. Maka datanglah kepadanya nakoda kapal dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada sesembahanmu. Barangkali sesembahanmu akan memedulikan kita sehingga kita tidak mati. Dan mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi agar kita mengetahui oleh karena siapa bencana ini telah terjadi atas kita. Kemudian mereka membuang undi dan jatuhlah undi atas Yonah. Lalu mereka berkata kepadanya, kami minta kepadamu, ceritakanlah kepada kami, oleh karena siapa bencana ini telah terjadi pada kami. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Maka dia menjawab mereka, aku adalah orang Ibrani, dan aku takut akan Yahweh Elohim semesta langit, yaitu dia yang telah menciptakan laut dan darat. Ini kisah Yonah yang sudah kita ketahui bersama. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa larinya ke Tarsis? Kenapa tidak yang lain? Ternyata Tarsis adalah kota kaya. Banyak hasil bumi yang dihasilkan seperti kayu gaharu, kera dan sebagainya ada di sana. Sehingga dia akan berpikir biar saja orang Niniwe mati, karena Niniwe ini terkenal ganas orangnya, saudara. Sehingga dia pikir kalau saya pergi ke Tarsis, saya bisa menjadi seorang penginjil kaya di sana. Jadi itu yang ada di dalam pikiran Yonah pada saat itu. Dan hal ini banyak terjadi atas para pelayan-pelayan Tuhan yang menentang kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Kita melihat bersama tadi bagaimana akhirnya muatan kapal harus dibuang ke laut, artinya merugikan orang lain. Dan kapal hampir tenggelam. Nah, ayat 12 dan ayat 15 dikatakan, maka dia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke dalam laut, maka laut di sekitar kamu akan tenang, karena aku mengetahui bahwa oleh karena akulah badai yang besar ini telah terjadi pada kamu.
Ini sifat gentleman dari Yunus, saudara-saudara. Karena ketika dia dilempar ke laut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita kan sudah tahu bahwa dia dilempar ke laut, kemudian ada ikan besar yang menangkap, kemudian membawanya ke Niniwe, ya kan? Tetapi untuk Yona pada saat itu dia nggak berpikir. Dia berpikir daripada seluruh kapal ini mati, saya harus ambil resiko dari apa yang saya perbuat. Lemparkan aku ke laut. Dan ayat 15 katakan, lalu mereka mengangkat Yona dan melemparkan dia ke laut, dan laut pun menjadi tenang. Artinya ketika ada seseorang yang berani berkorban, maka kehendak Tuhan terjadi, dan akhirnya Yona sampai juga ke Niniwe, dan pada akhirnya seluruh kota Niniwe bertobat. Demikian pun di dalam kehidupan saya, dalam saya melayani pekerjaan Tuhan 31 tahun yang lalu, saya sudah hidup pada zona nyaman. 31 tahun yang lalu saya bisa mendapatkan hasil dari pelayanan minimal 10 juta. Bahkan saya sempat bagi-bagi ke pendeta-pendeta desa. Tetapi ketika saya diberitahu tentang nama Bapa, saya menolak keras, saudara-saudara. Saya katakan, apalagi ini? Ya, ajaran baru apalagi? Tetapi ketika saya menyadari bahwa orang yang memberitahu kepada saya ini kalau tidak benar tidak mungkin memaksa, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, kalau memang berita ini merupakan satu kebenaran, tolong Tuhan singkapkan kepada saya. Waktu itu saya sudah master teologia, sehingga ada rasa kesombongan karena orang yang memberitahu saya nggak sekolah teologi. Saya katakan, saya ajak diskusi dan dia nggak bisa jawab. Saya bilang, kamu pulang saja. Ngajak memberitahu saya, ngajak diskusi, ditanya nggak bisa jawab. Jadi percuma, kamu pulang saja. Saya katakan demikian, saudara-saudara. Nah, tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya berpikir jangan-jangan ini satu kebenaran. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Kalau memang ini sebuah kebenaran, saya bernazar, saya akan memberitakan nama Bapa, dan saya akan minta tolong Roh Kudus untuk mengubah Indonesia. Tetapi tidak segampang membalik telapak tangan, saudara-saudara. Ketika saya mensosialisasi, saya sebelumnya sudah mengidentifikasi apa yang akan terjadi kalau saya menceritakan kepada jemaat. Saya dipecat, saya disingkirkan, dan saya akan diperlakukan begini begitu. Semua sudah saya identifikasi, dan ternyata benar apa yang terjadi. Tetapi karena saya sudah siap, karena sebelumnya saya bilang, Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu, baik secara teologis, secara historis, secara geologis, biologis, semua harus tersingkap. Dan akhirnya tersingkap, konsekuensi bagi saya harus berani mensosialisasikan. Kenapa? Karena saya takut menendang galah rangsang dari Tuhan. Karena kalau saya menendang galah rangsang, saya akan capek sendiri dan saya akan sakit, saudara. Yang lebih menyakitkan bukan karena saya takut dipecat, tidak. Yang lebih menyakitkan adalah ketika Tuhan pakai orang lain untuk memberitakan kebenaran. Artinya kaki Dian itu dipindah ke orang lain. Oleh karena itulah maka saya harus ambil resiko itu. Dan sebagaimana saudara ketahui,
Walaupun saya pada saat itu harus dilaporkan ke polisi, ke Linmas, ke Departemen Agama, ke DPRD, sampai ke orang-orang jihad supaya mereka membunuh saya dengan tuduhan saya menghina Islam karena saya menjual Allah. Saya disidang 12 kiai dan saya katakan saya tidak menghina Allah, justru saya kembalikan karena ini milik Anda sebab sudah menjadi acuan di dalam kitab suci Anda. Saya kembalikan dengan hormat. Lalu orang-orang tersebut bisa menerima dan bisa mengerti. Bahkan ketika saya dalam kesulitan, pada saat itu yang menyidang saya katakan begini saja Pak Pendeta, Bapak bikin saja gereja sendiri. Nanti kalau pemerintah menghambat, kami yang akan bantu maju untuk mencarikan izinnya. Apakah ini bukan mukjizat dari Bapak Yahweh? Ini adalah mukjizat. Karena firman Tuhan katakan kikol asyarika vesem Yahweh malek. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh dia akan diselamatkan. Dan sampai detik ini saya memberitakan nama Bapak. Kalau saudara melihat channel-channel saya tidak pernah mundur untuk memberitakan nama Bapak Yahweh. Karena saya tahu ini satu kebenaran. Kalau saya tidak memberitakan, sama saja dengan saya menendang galah rangsang dan Tuhan akan pakai orang lain. Rabi Saul menentang Yeshua berakhir dengan buta. Kisah 9 ayat 1-2. Karena Rabi Saul adalah pilihan Elohim. Dikatakan di sana, dan Rabi Saul bahkan sambil terus menebar ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar yang meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Kemudian ayat 15 dan 16, namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah karena orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang harus dilakukan dia derita demi namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sangat jelas, kalau kita menentang kehendak Tuhan, ibaratnya mengalami masa stagnan karena kita tidak berani lari. Kemudian si pemilik itu harus menusuk dengan galah rangsang, itu sangat menyakitkan, saudara-saudara. Karena menentang Tuhan yang akan memakai untuk memberitakan nama Yahweh, justru akan menyulitkan diri sendiri. Statement yang salah sudah terlanjur diungkapkan dan akan mempermalukan diri sendiri. Salah satu contoh, ada seorang pendeta besar yang dulu mengatakan, apa itu YHWH? YHWH itu kan bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yahweh, Yahu dan sebagainya. Tapi sekarang pendeta tersebut sudah larang lagu Yahweh namamu. Ya, ini sangat menyakitkan, tapi cukup bagus karena beliau masih berani ambil resiko meskipun harus malu. Sekarang nama Yahweh semakin besar dan semakin banyak. Gereja Pemulihan Firman ada 3 di Amerika, baru saja saya buka, di Los Angeles, di San Francisco, dan di La Habra. Kemudian di Petaling Jaya di Malaysia ada 1. Dan ini akan terus berkembang. Kenapa? Karena ini gerakan Ruach HaKodes, saudara-saudara. Jadi jangan kita tentang, karena kalau kita tentang, bukan sesuatu yang baik yang kita dapat. Menendang galah rangsang atau menentang kehendak Elohim justru akan mempersulit diri sendiri di kemudian hari. Panggilan Tuhan untuk memilihkan nama Yahweh merupakan orang pilihan lebih dari yang tidak dipilih.
kehendak untuk memahami harus menerima agar tidak kena konsekuensi dari Ibrani 10 ayat yang ke-26 yang mengatakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa saya harus tahu kebenaran ini? Lebih baik saya tidak tahu daripada saya tahu tetapi mulut saya bungkam. Tetapi memang untuk mengerti dan menerima nama Yahweh itu merupakan satu kasih karunia seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 24 ayat yang ke-7 dari Indonesia Literal Translation yang mengatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Ini kasih karunia dari Yahweh, tetapi juga merupakan kasih karunia dari Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach yang selama ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 dikatakan dari Indonesia Literal Translation, segala sesuatu sudah diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Kenapa harus Yahweh dan Yeshua? Karena Yeshua HaMashiach itu Yahweh. Di dalam Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 dikatakan di dalam kitab Brit Kadasa, laken amarti laken kita mutu fakato teke, kimo taminu fiki anihu tamutu fakato teke. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dan itu sesuai dengan Yohanan 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi, Ani wa echad, aku dan Bapa itu satu. Dan jangan kita berpikir bahwa orang Kristen itu Tuhannya ada tiga. Karena di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 dikatakan, Kisosa hamidin basamayu, haaf wahadapan beruah kodes uslastam ikat 5. Sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di surga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Dan di dalam kitab Hebraic Roots Version atau versi akar Ibrani dalam bahasa Inggris 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan demikian, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah atau roh Tuhan, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Oleh karena itulah maka saya bersyukur kalau Pak Sujudi Yahya beserta dengan jemaat pada hari ini menggabungkan diri di GPF. Dan saya katakan bahwa sistem pelayanan di GPF itu melindungi gembala dari pemberontakan umat, seperti Yahweh melindungi pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram beserta pengikut-pengikutnya. Jadi semua harus terpimpin. Biasanya kalau gereja ada masalah, kemudian sekelompok orang keluar lalu mendirikan gereja yang sama, GPF tidak bisa menerima, saudara-saudara. Ya, semua harus terpimpin sesuai aturan main seperti firman Elohim. Kalau gembala tidak bisa melayani lagi berhalangan di GPF, itu istri gembala yang menjadi prioritas utama untuk menggantikannya. Kalau tidak, yang kedua adalah anak gembala.
Karena ada orang bilang, oh ini dinasti. Tidak, saudara-saudara. Saya membuat gereja bukan untuk dinasti keluarga saya. Terbukti saya kuliahkan anak-anak saya semua ke Amerika supaya mereka berkarya di sana. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan apabila ada di antara mereka yang dipanggil oleh Tuhan, maka saya harus menyerah. Ya, kecuali gembala punya surat wasiat sehingga gereja tidak terpecah. Seperti Bapak Yakub memilih Abraham ke Yitzhak dan ke Yakov, itu masih satu darah, saudara-saudara. Sehingga gereja tidak menimbulkan masalah. Pemerintah ini sudah pusing, saudara-saudara. Ya, karena itu pada saat saya membuat gereja pemulihan firman, waktu itu dari pemerintah membaca ada dasar dari rumah tangganya, dia bilang begini, Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi ketua umum seumur hidup? Saya bilang, apakah salah Pak? Oh tidak, justru pemerintah senang kalau gereja seperti tempat Bapak. Emangnya kenapa? Gereja itu Pak, kalau pemilihan ketua sinode gegeran, bikin malu, kursi bisa melayang, itu sifat-sifat pendetanya hilang semua, saudara-saudara. Dan ini sangat memalukan sekali. Jadi kita tidak membuat pusing pemerintah. Semua ada aturan mainnya. Ya, pejabat di bawahnya jika tidak cocok mendirikan DPR baru, majelis pusat tidak menerima hasil perpecahan. Yang ketiga, jika ada permasalahan diselesaikan seperti saat Rabi Saul berselisih dengan Barnabas. Yang tidak bersedia diselesaikan dikeluarkan, sehingga dalam pertemuan sinode tidak bergandeng tangan, cuma luarnya saja sedang hatinya bertentangan. Kita ini berkali-kali ketika saresehan dihadiri oleh pejabat pemerintah dan mereka senang. Kenapa? Karena kondusif, yang ada hanya sharing, bagaimana kita saling berbagi cerita dalam pelayanan, tidak saling mengungkit-ungkit kesalahan orang, dan kalau ada permasalahan diselesaikan dengan kekeluargaan. Oleh karena itulah maka ketika saya, itu juga bukan satu kebetulan saudara-saudara, karena pada saat saya terakhir ke Amerika, saya mau mendirikan hanya satu gereja. Tetapi kemudian selama ada di sana ternyata bisa berdiri 3. Awalnya hanya di Los Angeles, tetapi terpaksa harus didirikan dengan sukacita di San Francisco dan di La Habra. Dan ini akan terus berkembang karena ini adalah gerakan di akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah demikian singkat, ya, karena bencana gempa bumi, longsor, tsunami, likuifaksi sudah terjadi di mana-mana, dan itu sesuai dengan nubuatan yang tertulis dalam kitab suci kita. Karena itu mumpung ada kesempatan, tidak usah takut karena saudara melayani Tuhan, bukan melayani sinode atau melayani organisasi. Jangan sampai kita menendang galah rangsang sehingga akan menyebabkan sakit kita sendiri. Saya ucapkan selamat untuk Gereja Pemulihan Firman Happy Family, sebentar lagi akan disahkan. Ini saja firman yang saya sampaikan sebagai bahan renungan, supaya kita jangan menendang galah rangsang karena akan membuat tubuh kita sakit. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk Pak Sujudi Yahya beserta dengan jemaat yang pada hari ini akan ditahbiskan menjadi di bawah sinode Gereja Pemulihan Firman yang terus berkembang karena mengikuti perkembangan Ruach HaKodes. Engkau berkati acara ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur meteraikan firman-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin.